Di zaman yang penuh hiruk-pikuk ini, ada sebuah penyakit ganjil yang perlahan tapi pasti menjangkiti banyak jiwa tanpa disadari. Ia bukan penyakit yang bisa dideteksi oleh alat medis, bukan pula sesuatu yang bisa diobati dengan resep dokter. Tetapi, ia tumbuh dalam ruang batin kita yang paling dalam. Penyakit itu adalah rasa tidak pernah cukup. Perasaan yang selalu berbisik lirih di telinga kita bahwa hidup kita belum mencapai standar tertentu, bahwa kebahagiaan selalu berada satu langkah lagi di depan, dan bahwa kita baru akan tenang jika memiliki lebih banyak dari apa yang telah kita miliki sekarang. Sejak kecil, kita sudah dijejali dengan berbagai narasi tentang kesuksesan yang diukur dari tumpukan materi, dari seberapa tinggi jabatan yang kita raih, dan seberapa gemerlap kehidupan yang bisa kita pamerkan kepada dunia. Tanpa sadar, kita tumbuh menjadi manusia yang selalu mendaki tanpa tahu kapan harus berhenti. Kita berlomba tanpa garis akhir yang jelas, berusaha menaklukkan puncak yang tidak pernah ada. Akibatnya, kita sering lupa cara yang paling sederhana untuk sekadar ada, untuk hadir penuh di momen ini, tanpa terburu-buru, tanpa merasa tertinggal. Kita lupa rasanya menatap langit senja tanpa memikirkan target. Lupa caranya memegang tanah dan merasakan kesejukan bumi di bawah telapak kaki. Dunia seolah menuntut kita untuk terus berlari, padahal kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi di tempat kita berhenti sejenak dan menarik nafas dengan penuh kesadaran. Mari kita berhenti sejenak dari perlombaan yang tidak berujung itu. Tarik nafas perlahan, biarkan udara masuk memenuhi paru-paru kita, lalu hembuskan dengan lembut sambil menenangkan hati yang mungkin lelah karena selalu merasa kurang. Mari kita matikan sejenak semua suara bising dari luar yang selalu mendikte seperti apa hidup yang berhasil itu. Tidak ada satupun rumus tunggal tentang kebahagiaan, karena setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Di tengah refleksi ini, izinkan saya mengajak Anda untuk merenung lebih dalam, untuk menemukan kembali makna kecukupan dan ketenangan yang mungkin sudah lama terlupakan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, izinkan pula saya mengajak Anda untuk mendukung perjalanan pencerahan kecil ini dengan cara yang sederhana namun berarti. Silakan subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentar dan pandangan Anda di kolom diskusi, karena dari sanalah kita bisa belajar bersama, berbagi cahaya, dan memperluas pemahaman tentang hidup yang lebih damai dan berkesadaran. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan tentang siapa yang mampu menemukan kedamaian di setiap langkahnya. Dengan berbagi pandangan dan mendukung ruang refleksi seperti ini, kita sedang menanam benih kebaikan yang bisa tumbuh menjadi ketenangan kolektif. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, perlahan, dan penuh makna. Salah satu tanda pertama bahwa hidup kita sebenarnya sudah baik-baik saja adalah ketika kebutuhan dasar kita terpenuhi. Sesederhana itu. Namun di dunia yang mengukur keberhasilan dari kemewahan dan pencapaian lahiriah, kita seringkali lupa betapa berharganya bisa makan 3 kali sehari, memiliki tempat untuk tidur dan air bersih untuk diminum. Banyak orang di luar sana yang harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk menemukan seteguk air layak, sementara kita bisa membukanya dari keran tanpa berpikir panjang. Kita sering melihat ke atas, membandingkan diri dengan mereka yang lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih berkuasa, lalu mengira hidup kita tertinggal jauh. Padahal, kita sudah memiliki hal-hal yang tak ternilai yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk menikmatinya. Makan dengan tenang tanpa rasa takut besok tidak bisa membeli beras adalah kemewahan besar yang tidak selalu terlihat. Tidur di bawah atap yang melindungi dari hujan adalah anugerah yang luar biasa, meski tampak biasa. Saat kita merenungkan hal ini dengan jujur, kita akan menyadari bahwa Tuhan telah memberi kita lebih dari cukup untuk hidup dengan damai. Kecukupan adalah bentuk kekayaan tertinggi yang tidak bergantung pada saldo di rekening, melainkan pada rasa syukur di dalam dada. Kita terbiasa mengaitkan kemajuan hidup dengan peningkatan materi. Namun kenyataannya, tidak semua pertumbuhan harus terlihat di mata dunia. Ada perkembangan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa, seperti kemampuan untuk mensyukuri apa yang sudah ada, bukan terus memikirkan apa yang belum dimiliki. Ketika kita mampu melihat makanan sederhana di meja sebagai rezeki yang agung, saat kita merasa tenang hanya karena bisa beristirahat di tempat yang aman, maka kita telah memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Banyak orang mengejar rumah megah, tetapi di balik dindingnya mereka kehilangan kedamaian. Ada pula yang makan di restoran mewah, namun rasa lapar batinnya tidak pernah terpuaskan.
Tuhan telah memberi kita kebutuhan pokok yang cukup untuk bertahan dan berkembang. Hanya saja, kita sering menutup mata karena sibuk mengejar apa yang dikatakan dunia sebagai tanda berhasil. Padahal keberhasilan sejati adalah ketika kita tidak lagi diperbudak oleh rasa kurang. Ketika kita bisa melihat apa yang sudah ada dan mengucapkan, ini cukup. Dengan begitu kita menepati kehidupan dengan langkah yang lebih ringan tanpa harus menanggung beban keinginan yang tak berujung. Kecukupan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi permulaan bagi kedamaian. Saat kita benar-benar memahami makna cukup, maka kita berhenti berperang dengan kehidupan. Kita berhenti mengeluh dan mulai melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih lembut. Kita sadar bahwa selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Hanya saja kita terlalu sibuk menatap kekurangan hingga tidak melihat kelimpahan yang sudah ada. Setiap hari kita mampu membayar tagihan, menyiapkan makanan, dan melanjutkan hidup. Itu adalah tanda bahwa kehidupan masih mengalir dengan teratur. Dalam setiap detik yang terasa biasa, sesungguhnya ada mukjizat yang bekerja. Alam semesta dalam keteraturannya sedang memastikan bahwa kita tetap dijaga. Ketika kita memandang ini dengan penuh kesadaran, hati kita menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus membandingkan diri dengan orang lain. Kita berhenti menilai kebahagiaan dari ukuran duniawi, karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati lahir dari rasa cukup dan syukur yang mendalam. Saat itu terjadi, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan, melainkan seperti tarian yang penuh irama dan makna. Tanda kedua bahwa hidup kita sebenarnya baik-baik saja adalah ketika kita masih diberi kesehatan. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya tubuh ini ketika ia mulai lemah, ketika napas terasa berat atau langkah menjadi tertatih. Padahal setiap hari tubuh bekerja tanpa henti menjaga agar kita tetap hidup. Jantung berdetak tanpa kita minta, paru-paru mengembang tanpa kita sadari, dan otak terus memproses jutaan sinyal untuk membuat kita berfungsi dengan baik. Semua itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Mampu bangun di pagi hari tanpa rasa sakit, mampu berjalan ke tempat kerja atau sekolah tanpa hambatan, itu adalah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Tidak ada perhiasan dunia yang bisa menggantikan nikmatnya kesehatan. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah, namun tubuhnya terpenjara di ranjang rumah sakit. Maka jika hari ini kita masih bisa bernapas lega dan menjalani hari dengan tubuh yang cukup kuat, kita sudah jauh lebih kaya dari yang kita sadari. Kesehatan bukan sekedar kondisi fisik, melainkan juga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Menjaga tubuh adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah menitipkannya kepada kita. Ia bukan sekedar wadah bagi jiwa, tetapi instrumen yang memungkinkan kita menjalankan peran di dunia ini. Makanan yang kita pilih, waktu tidur yang kita berikan, dan kebiasaan yang kita pelihara, semuanya adalah bentuk ibadah tersirat. Banyak orang memaksakan diri bekerja tanpa istirahat, mengorbankan kesehatan demi mengejar kekayaan. Padahal pada akhirnya, kekayaan itu akan habis untuk membeli kesehatan yang hilang. Tuhan menciptakan tubuh dengan keseimbangan yang sempurna, dan tugas kita hanyalah merawatnya dengan kasih. Setiap detak jantung adalah tanda bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mencintai, dan untuk bertumbuh. Maka bersyukurlah ketika tubuh masih bisa bergerak, ketika tangan masih bisa bekerja, dan mata masih bisa menatap dunia dengan jernih. Itu adalah tanda bahwa hidup kita masih penuh harapan, dan kita masih diberi waktu untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Namun, kesehatan bukan hanya soal tubuh yang kuat, tetapi juga tentang jiwa yang tenang. Banyak orang terlihat sehat secara fisik, tetapi di dalamnya menyimpan kelelahan batin yang dalam. Hati yang cemas, pikiran yang gelisah, dan jiwa yang kehilangan arah bisa membuat tubuh ikut lemah. Maka menjaga kesehatan berarti juga merawat kedamaian batin. Kita perlu belajar beristirahat, bukan hanya dari pekerjaan, tetapi juga dari kekhawatiran yang berlebihan. Kadang yang paling kita butuhkan bukan vitamin tambahan, tetapi waktu untuk hening dan berdoa, untuk duduk diam dan berbicara dengan diri sendiri serta Tuhan. Dalam keheningan itu, kita menemukan energi baru yang tidak bisa diberikan oleh obat apapun. Jiwa yang tenang adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Maka rawatlah keduanya,
karena keduanya adalah anugerah yang sama berharganya. Ketika kita hidup dalam keseimbangan antara raga dan jiwa, kita akan menyadari bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa terasa indah. Tanda ketiga bahwa hidup kita baik-baik saja adalah ketika kita masih mengingat Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh tuntutan, masih adanya ruang dalam hati kita untuk menengadah dan berdoa adalah karunia yang luar biasa. Banyak orang terjebak dalam pusaran ambisi hingga lupa siapa yang memberi kehidupan. Mengingat Tuhan bukan hanya tentang menjalankan ritual, tetapi tentang kesadaran batin bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri sendiri. Ketika hati kita masih bisa bergetar saat mendengar doa, ketika kita masih meneteskan air mata karena merasa disapa oleh kasih ilahi, itu berarti jiwa kita masih hidup. Tuhan adalah jangkar spiritual yang menjaga kita agar tidak tersesat dalam badai dunia. Ia adalah cahaya yang menuntun ketika semua arah terasa gelap. Selama kita masih bisa berhubungan dengannya, sekecil apapun, maka kita tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah fondasi yang membuat kehidupan terasa utuh. Tanpa itu, seberapapun suksesnya seseorang, hatinya akan selalu merasa kosong. Dalam doa, kita belajar untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bisa kita atur dan menyerahkannya kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Disitulah kita menemukan kekuatan yang tidak datang dari dunia, tetapi dari dalam diri yang terhubung dengan sumbernya. Saat kita bersujud, kita sebenarnya sedang menyembuhkan hati. Saat kita berdoa, kita sedang menenangkan pikiran. Dan saat kita bersyukur, kita sedang memperluas ruang bagi kedamaian. Tuhan tidak pernah jauh, hanya saja kita yang sering terlalu sibuk untuk menyadari kehadirannya. Maka, jika hari ini kita masih bisa mengingatnya, masih bisa menundukkan kepala dan mengucap terima kasih, ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa hidup kita masih dalam lindungan kasih-Nya. Dan selama kasih itu masih ada, hidup kita, betapapun sederhana, sejatinya sudah sangat baik-baik saja. Tanda keempat dari kehidupan yang sebenarnya baik-baik saja adalah ketika kita tidak menyakiti orang lain. Dunia ini telah cukup penuh dengan luka, dengan manusia yang saling melukai satu sama lain baik melalui kata, tindakan, maupun kelalaian. Maka jika dalam keseharian kita mampu menjalani hidup tanpa menambah luka pada dunia, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ketika lidah kita tidak menjadi sumber perpecahan, ketika tangan kita tidak digunakan untuk menindas, dan ketika kehadiran kita membawa ketenangan bagi sekitar, itu berarti kita sedang hidup dalam cahaya kebajikan. Banyak orang mengira bahwa kebaikan harus besar, harus tampak seperti aksi heroik yang disorot oleh dunia. Padahal, tidak menyakiti siapapun adalah salah satu bentuk kebaikan paling murni. Tindakan sederhana seperti menahan diri untuk tidak membalas dendam atau memilih diam daripada mempermalukan seseorang adalah bentuk kasih yang tinggi nilainya di mata Tuhan. Kita hidup dalam era di mana kata-kata dapat melukai lebih dalam daripada pedang, dan pilihan untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia adalah tanda kekuatan spiritual yang sejati. Ketika kita bisa merebahkan kepala di atas bantal dengan hati yang bersih dan tenang, tanpa beban rasa bersalah karena telah menorehkan luka pada hati orang lain, itu adalah kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Menjadi manusia yang tidak menyakiti bukan berarti menjadi lemah, justru di sanalah letak kekuatan sejati. Menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah ketika memiliki kesempatan adalah bukti penguasaan diri yang tinggi. Dunia sering salah mengartikan kelembutan sebagai kelemahan, padahal yang lembut itu justru mampu membentuk batu keras dengan kesabaran waktu. Ketika kita mampu menanggapi kebencian dengan kebaikan atau kejahatan dengan pengampunan, itu berarti kita sudah mencapai tahap kematangan spiritual yang tidak semua orang sanggupi. Banyak orang menghabiskan hidupnya hanya untuk membalas rasa sakit yang ia terima, tetapi mereka lupa bahwa membalas tidak akan pernah menyembuhkan. Hanya cinta dan empatilah yang mampu menutup luka dengan sempurna. Maka selama kita masih bisa memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, hidup kita sedang berada di jalan yang benar. Tuhan mencintai orang-orang yang menjaga hati sesamanya, yang memilih untuk menanam benih kedamaian meski berada di ladang kebencian. Jika dunia memaksa kita untuk keras, tetaplah menjadi lembut, karena disitulah kemuliaan manusia sejati ditemukan. Tanda kelima bahwa hidup kita baik-baik saja adalah ketika rezeki yang kita peroleh datang dari jalan yang bersih dan jujur. Di tengah dunia yang semakin pragmatis, di mana banyak orang memilih jalan pintas demi keuntungan, tetap teguh dalam kejujuran adalah bentuk keberanian spiritual.
makan dari hasil kerja sendiri yang halal meskipun sederhana, memberikan ketenangan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang diperoleh dengan cara curang. Ketika nasi yang kita makan tidak dicampuri dengan kecurangan, ketika pakaian yang kita kenakan bukan hasil dari penindasan, dan ketika atap yang menaungi keluarga kita dibangun dari rezeki yang bersih, maka keberkahan hidup akan mengikuti. Tuhan tidak pernah menilai seberapa besar harta yang kita miliki, melainkan seberapa bersih cara kita mendapatkannya. Orang yang mencari nafkah dengan jujur sedang berjalan dalam ridha Tuhan karena ia menghormati hukum kehidupan yang adil. Setiap keringat yang menetes dari usaha yang tulus menjadi saksi kesungguhan hati dalam menjalankan amanah hidup. Maka jangan pernah merasa rendah karena penyelesaian kecil, sebab di mata Tuhan, rezeki yang halal lebih mulia daripada kekayaan yang kotor. Ada rezeki yang halal membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ia membuat rumah sederhana terasa seperti istana, karena di dalamnya tidak ada rasa takut akan dosa. Banyak orang yang terlihat sukses secara lahiriah, tetapi batinnya gelisah karena tahu bahwa kekayaan mereka diperoleh dengan mengorbankan keadilan. Setiap suapan makanan yang tidak jujur akan menumbuhkan kegelisahan di hati, karena nurani manusia tidak bisa ditipu. Sebaliknya, mereka yang hidup dari hasil jerih payah sendiri mungkin tidak berlimpah, tetapi tidur mereka nyenyak, doa mereka ringan, dan langkah mereka diberkahi. Ketika kita menjaga kejujuran dalam mencari rezeki, kita sedang menanam benih keberkahan yang akan tumbuh menjadi pohon ketenangan bagi anak cucu. Harta yang bersih membawa doa, sementara harta yang kotor membawa beban yang berat. Maka bekerja dengan jujur bukan sekedar kewajiban moral, tetapi juga bentuk ibadah yang menghubungkan kita langsung dengan kasih sayang Tuhan. Ia tidak akan menelantarkan mereka yang mencari rezeki dengan cara yang benar, karena setiap langkah jujur adalah bagian dari doa yang berjalan. Ketika kita menolak untuk curang meskipun ada kesempatan, itu berarti hati kita masih hidup. Dunia sering menguji dengan cara yang halus, menggoda kita untuk mengambil jalan mudah dan cepat. Namun kejujuran adalah pilihan yang hanya bisa diambil oleh mereka yang memiliki kekuatan batin yang kokoh. Keuntungan yang datang dari kebohongan akan cepat hilang, tetapi ketenangan yang datang dari kejujuran akan bertahan seumur hidup. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan, atau yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Maka jika hari ini kita bekerja keras dengan tangan sendiri, dengan peluh yang nyata dan niat yang bersih, yakinlah bahwa setiap tetes usaha itu sedang disaksikan oleh langit. Rezeki mungkin tidak datang dalam jumlah besar, tetapi ia datang dengan caranya membawa ketenangan. Dan ketenangan adalah bentuk kekayaan yang paling tinggi. Tuhan tidak menilai banyaknya harta yang kita miliki, melainkan keikhlasan hati dalam memperolehnya. Maka teruslah bekerja dengan jujur, karena disitulah letak kehormatan manusia sejati. Tanda keenam bahwa hidup kita baik-baik saja adalah ketika kita masih bisa mencintai dan dicintai. Cinta bukan hanya tentang hubungan romantis, melainkan energi spiritual yang menghidupkan seluruh makna kehidupan. Selama hati kita masih bisa bergetar oleh kebaikan, selama kita masih peduli pada orang lain, berarti kita masih hidup dalam keseimbangan yang indah. Cinta membuat manusia tidak kehilangan arah karena ia adalah bahasa universal yang menghubungkan seluruh ciptaan. Ketika kita mencintai, kita belajar untuk memberi tanpa mengharap imbalan. Kita belajar memahami tanpa harus selalu disetujui. Dan ketika kita dicintai, kita belajar menerima kelemahan diri dengan lapang dada. Cinta adalah kekuatan yang menyembuhkan, menghibungkan, dan menghidupkan. Banyak orang mengejar harta dan jabatan, tetapi pada akhirnya mereka mencari satu hal yang sama, cinta yang tulus. Maka jika dalam hidup ini kita masih memiliki seseorang yang kita sayangi, atau masih memiliki ruang di hati untuk peduli kepada sesama, itu adalah tanda bahwa hidup kita telah penuh dengan cahaya kebaikan. Cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk besar dan gemerlap. Ia bisa hadir dalam tindakan kecil sehari-hari, dalam sapaan lembut kepada keluarga, dalam kesabaran mendengarkan keluh kesah teman, atau dalam doa diam yang kita panjatkan untuk orang lain tanpa mereka tahu. Cinta adalah bahasa tanpa suara yang dirasakan oleh jiwa. Ketika kita mencintai dengan tulus, kita sedang menjadi saluran kasih Tuhan kepada dunia. Ia mengalir melalui kita, menjangkau hati lain, dan menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Dunia seringkali keras, penuh dengan persaingan dan keegoisan. Tetapi selama masih ada cinta, dunia ini akan tetap punya harapan. Maka jangan pernah menyepelekan cinta dalam bentuk sekecil apapun. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan cinta adalah bentuk ibadah.
Setiap kata lembut yang kita ucapkan adalah doa yang menenangkan hati. Dan setiap kali kita memilih untuk mencintai daripada membenci, kita sedang memperkuat kehidupan itu sendiri. Selama cinta masih bersemi di hati, maka tidak ada alasan untuk merasa hidup kita kurang. Tanda ketujuh bahwa hidup kita baik-baik saja adalah ketika kita masih memiliki waktu untuk bersyukur. Syukur adalah jendela yang membuka mata kita terhadap keajaiban sehari-hari yang sering terlewat. Ketika hati mampu berkata, "Terima kasih Tuhan," bahkan di tengah kesulitan, berarti kita sudah mengerti makna kehidupan. Syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup, dan mengubah cukup menjadi berlimpah. Orang yang bersyukur tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia memiliki perspektif yang membuat masalah tidak menguasai dirinya. Setiap kali kita bersyukur, kita sedang memindahkan fokus dari kekurangan menuju kelimpahan. Kita berhenti menuntut dan mulai menghargai. Tuhan mencintai hati yang bersyukur. Karena dalam rasa syukur, manusia mengakui bahwa semua kebaikan berasal darinya. Maka jika hari ini kita bisa bernafas, melihat, berjalan, dan berbicara, bersyukurlah, karena banyak orang yang tidak diberi kesempatan yang sama. Bersyukur tidak harus menunggu hal besar. Setiap detik kehidupan adalah alasan untuk berterima kasih. Syukur juga merupakan bentuk penyembuhan jiwa. Saat kita mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati, tubuh merespon dengan ketenangan, pikiran menjadi lebih jernih, dan energi positif mengalir ke seluruh diri kita. Dalam banyak tradisi spiritual, syukur dianggap sebagai kunci kebahagiaan sejati karena ia mengajarkan kita untuk hidup di saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Ketika kita mensyukuri sesuatu, kita sedang berhenti dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita berhenti menatap apa yang belum kita miliki dan mulai menghargai yang sudah ada di tangan. Rasa syukur membuat kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih sadar bahwa hidup ini penuh dengan kebaikan yang tidak selalu tampak. Setiap bagi yang masih kita temui adalah anugerah. Setiap langkah yang masih bisa kita ambil adalah doa yang terjawab. Maka jadikan syukur sebagai nafas harian, bukan sekadar reaksi sesaat. Dengan begitu, hidup kita akan selalu terasa cukup meski dunia mengatakan sebaliknya. Tanda ke-8 bahwa hidup kita sebenarnya baik-baik saja adalah ketika kita masih bisa memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan diri dari beban kebencian yang mengikat jiwa. Banyak orang berjalan dengan luka lama yang belum sembuh, memikul kemarahan seperti batu di punggung yang kian berat dari hari ke hari. Padahal, setiap kali kita memaafkan, kita sedang melepaskan beban itu dan memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan bukan demi orang lain, tetapi demi diri kita sendiri. Karena kebencian adalah racun yang perlahan-lahan merusak jiwa. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita tidak sedang membenarkan kesalahan orang lain, melainkan sedang memulihkan hati kita dari luka yang terus berdarah. Memaafkan adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi, tanda bahwa kita telah melampaui ego dan memahami makna kasih sejati. Maka jika hari ini kita bisa berkata, "Aku memaafkan," bahkan untuk hal yang menyakitkan, ketahuilah bahwa kita sudah jauh lebih damai daripada kemarin. Ketika kita belajar memaafkan, sebenarnya kita sedang membuka pintu baru menuju kebebasan batin. Tidak ada penjara yang lebih sempit daripada hati yang dipenuhi dendam, dan tidak ada udara yang lebih segar daripada kelegaan setelah kita melepaskan kebencian. Memaafkan bukan berarti kita lemah atau pasrah, justru disitulah kekuatan sejati diuji. Tidak mudah menunjukkan ego yang terluka, tidak mudah menerima kenyataan bahwa seseorang pernah mengecewakan kita, tetapi dengan memaafkan, kita membuktikan bahwa kedamaian lebih penting daripada balas dendam. Setiap kali kita berkata, "Aku ikhlaskan," maka Tuhan mendengarnya dan meringankan beban kita sedikit demi sedikit. Orang yang tidak mampu memaafkan akan terus terikat pada masa lalu, sedangkan orang yang memaafkan berjalan menuju masa depan dengan langkah yang ringan.
Maka jangan biarkan luka lama mencuri kebahagiaan hari ini. Biarkan masa lalu berlalu sebagaimana mestinya, karena Tuhan selalu punya cara untuk menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik setelah setiap luka. Ketika kita memaafkan, kita tidak sedang memberi keuntungan pada orang lain, melainkan sedang menyehatkan jiwa sendiri. Hati yang memaafkan adalah hati yang telah belajar mencintai dengan cara paling murni, tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa batas. Tanda ke-9 bahwa hidup kita baik-baik saja adalah ketika kita masih memiliki harapan. Harapan adalah nyala kecil yang membuat kita terus berjalan di tengah gelapnya kehidupan. Banyak orang kehilangan semangat bukan karena kelelahan, tetapi karena kehilangan harapan. Selama kita masih bisa berkata, "Aku percaya segalanya akan membaik," maka kita masih hidup dalam cahaya. Harapan bukan sekedar keinginan kosong, tetapi kepercayaan yang mendalam bahwa Tuhan tidak pernah tidur, bahwa setiap ujian pasti disertai hikmah, dan bahwa setiap malam pasti berganti pagi. Harapan membuat kita mampu tersenyum di tengah kesedihan, bekerja di tengah kegagalan, dan berdoa di tengah kebingungan. Tidak peduli seberapa berat beban yang kita pikul, selama harapan masih ada di hati, maka kita tidak akan pernah benar-benar kalah. Dunia bisa saja mengambil segalanya dari kita, tetapi tidak bisa memadamkan api harapan, kecuali kita sendiri yang memilih untuk menyerah. Maka jaga nyala kecil itu, lindungi dari angin keraguan, dan biarkan ia menerangi langkah kita satu persatu. Karena harapan adalah bentuk iman yang hidup di dalam dada. Harapan adalah kekuatan spiritual yang luar biasa, bahkan seringkali menjadi penyelamat ketika logika manusia sudah tidak sanggup lagi mencari jalan keluar. Ketika kita percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, alam semesta pun bergerak mendukung keyakinan itu. Dalam doa yang diucapkan dengan sepenuh hati, harapan berubah menjadi energi yang mengundang pertolongan Tuhan. Setiap orang yang bertahan dalam cobaan besar selalu memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah berhenti berharap. Harapan membuat air mata menjadi doa, membuat luka menjadi pelajaran, dan membuat kegagalan menjadi pijakan untuk bangkit. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan padamkan harapan itu. Peluklah ia dengan lembut seperti cahaya kecil di tangan yang rapuh. Karena justru dari sinar kecil itulah keajaiban besar sering dimulai. Tuhan tidak pernah mengabaikan hati yang berharap kepadanya, bahkan ketika dunia tampak diam. Maka tetaplah berharap, sebab harapan adalah doa yang berjalan di dalam sunyi. Dan setiap doa yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk dikabulkan pada waktu yang paling tepat. Tanda ke-10 bahwa hidup kita sebenarnya baik-baik saja adalah ketika kita masih memiliki arah dalam hidup. Banyak orang berjalan setiap hari, namun tidak tahu kemana sebenarnya mereka menuju. Mereka bekerja, berlari, dan terus bergerak. Tetapi hatinya kosong karena kehilangan makna. Arah bukan selalu tentang tujuan besar atau pencapaian spektakuler, melainkan tentang kesadaran mengapa kita melakukan sesuatu. Ketika kita memiliki niat yang jelas untuk menjadi lebih baik, untuk bermanfaat, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka setiap langkah kecil menjadi berarti. Hidup tanpa arah ibarat kapal tanpa kompas. Ia akan hanyut kemanapun ombak membawa. Namun hidup dengan arah membuat setiap ujian terasa seperti bagian dari perjalanan yang bermakna. Tuhan memberi kita akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan iman untuk menuntun. Ketika ketiganya sejalan, maka arah hidup kita menjadi terang. Jadi selama kita masih tahu kemana ingin melangkah, selama kita masih ingin memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi sesama, maka hidup kita sejatinya sudah berjalan dengan baik. Menemukan arah hidup seringkali tidak terjadi sekaligus. Kadang Tuhan menuntun kita melalui jalan berliku, melalui kehilangan, kegagalan, dan keheningan panjang. Namun justru di sanalah arah sejati mulai terbentuk. Arah bukan sesuatu yang ditentukan oleh dunia, melainkan oleh hati yang jujur terhadap dirinya sendiri. Ketika kita mulai mengenal siapa diri kita, apa yang kita cintai, dan nilai-nilai apa yang kita pegang, maka kita menemukan arah yang benar.
Hidup dengan arah membuat kita tidak mudah tergoyahkan oleh opini orang lain. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk menjalani makna yang telah kita pahami. Arah hidup bukan tentang hasil akhir, melainkan kesadaran di setiap langkah. Maka jangan khawatir jika jalanmu berbeda dari orang lain. Selama hatimu tenang dan niatmu bersih, maka kamu sedang berada di jalan yang benar. Tuhan tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa tulus kita melangkah, dan itulah arah sejati. Perjalanan yang dilandasi keikhlasan dan kesadaran penuh. Dalam perjalanan hidup yang panjang ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tidak semua hal harus selalu sempurna. Kesempurnaan hanyalah bayangan yang tidak pernah bisa disentuh. Kita tidak diciptakan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk bertumbuh. Dan pertumbuhan seringkali terjadi di tengah ketidaksempurnaan. Ketika kita belajar menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita sedang membuka pintu kedamaian yang sejati. Dunia akan terus menuntut kita untuk menjadi lebih sukses, lebih cantik, lebih kaya. Namun, Tuhan hanya meminta kita untuk menjadi lebih tulus, lebih jujur, dan lebih bersyukur. Ketika kita bisa menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginan, namun tetap berjalan dengan hati yang tenang, itu berarti kita sudah matang secara spiritual. Maka jangan biarkan ketidaksempurnaan membuatmu merasa gagal. Justru di dalam ketidaksempurnaan itulah letak keindahan manusia. Karena di sanalah kita belajar rendah hati, belajar memaafkan diri, dan belajar berserah kepada Tuhan. Hidup tidak selalu mudah, dan memang tidak seharusnya mudah. Kesulitan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menguatkan kita. Setiap ujian memiliki maksud tersembunyi, meski kita tidak selalu bisa memahaminya saat itu juga. Ada kalanya Tuhan menunda sesuatu bukan karena Ia tidak mendengar doa kita, tetapi karena Ia sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima yang lebih baik. Maka ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hukuman. Lihatlah sebagai proses penyucian jiwa, sebagai kesempatan untuk belajar bersabar, dan sebagai cara Tuhan menunjukkan bahwa kita mampu lebih kuat dari yang kita kira. Tidak ada badai yang abadi, dan tidak ada malam yang tidak berganti pagi. Selama kita masih bertahan, berarti kita sedang menang. Maka tetaplah berjalan, meski pelan. Karena setiap langkah kecil dalam kesulitan adalah bentuk keberanian yang besar di mata Tuhan. Percayalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika dilakukan dengan iman. Ketenangan tidak datang dari keadaan luar, tetapi dari cara kita memandang keadaan itu. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, namun merasakannya dengan cara yang berbeda. Yang satu melihatnya sebagai musibah, yang lain melihatnya sebagai pelajaran. Disinilah peran kesadaran dan iman. Ketika kita percaya bahwa semua yang terjadi memiliki makna, maka kita berhenti melawan hidup dan mulai berdamai dengannya. Kedamaian bukan berarti tidak ada badai, tetapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Hidup akan selalu memiliki pasang surut. Tetapi orang yang beriman tahu bahwa setiap gelunggang membawa hikmah. Maka jangan mencari ketenangan di luar diri, di harta, di status, atau di pengakuan. Karena ketenangan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berdamai dengan diri sendiri dan berserah kepada Tuhan. Saat hati sudah damai, dunia boleh berguncang, tetapi jiwa kita akan tetap tenang seperti air yang jernih di dasar samudra. Kita sering mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, padahal ia selalu tinggal di dalam diri kita. Kebahagiaan bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang disadari. Ketika kita berhenti mencari alasan untuk tidak bahagia, maka kebahagiaan itu muncul dengan sendirinya. Ia hadir dalam hal-hal kecil, dalam tawa anak-anak, dalam secangkir teh hangat di sore hari, dalam pelukan orang yang kita sayangi, atau bahkan dalam kesunyian yang menenangkan. Dunia modern membuat kita percaya bahwa kebahagiaan harus besar,
glamor, dan terlihat oleh orang lain. Padahal kebahagiaan sejati seringkali senyap dan sederhana. Kita hanya perlu berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan bahwa hidup ini sudah lebih dari cukup. Tuhan telah memberi kita segalanya untuk bahagia. Udara untuk bernapas, waktu untuk mencintai, dan hati untuk bersyukur. Maka jangan tunggu sesuatu yang besar untuk merasa cukup. Mulailah hari ini dengan mengucap terima kasih atas hal kecil yang sering kita abaikan. Pada akhirnya, inti dari semua renungan ini adalah kesadaran bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk menjadi indah. Ketenangan datang bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari mensyukuri apa yang ada. Hidup yang baik bukan berarti tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk melihat kebaikan di tengah kesulitan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Ia memberikan janji kekuatan bagi mereka yang mau percaya. Maka selama kita masih bisa bangun setiap pagi dengan hati yang penuh harapan, selama kita masih bisa mencintai, memaafkan, bersyukur, dan tidak menyakiti siapapun, berarti hidup kita sudah lebih baik dari yang kita kira. Dunia mungkin tidak menganggap kita berhasil, tetapi di mata Tuhan, kita sudah menang. Karena kita berhasil menjaga hati agar tetap bersih, pikiran agar tetap jernih, dan langkah agar tetap lurus. Itulah kebahagiaan sejati. Damai di dalam meski dunia di luar sedang bising. Dalam perjalanan batin yang panjang ini, kita akan sering menemui momen ketika hidup terasa berjalan lambat atau bahkan berhenti. Namun justru di saat-saat itulah kita diajak untuk belajar tentang kesabaran dan kepercayaan pada waktu Tuhan. Tidak semua hal harus terjadi secepat keinginan kita. Kadang Tuhan menunda bukan karena Ia tidak sayang, tetapi karena Ia tahu bahwa kita belum siap menerima apa yang kita minta. Seperti benih yang harus menunggu hujan, kita pun harus menunggu saat yang tepat untuk tumbuh. Hidup bukanlah tentang berlari secepat mungkin, melainkan tentang menikmati setiap langkah dengan kesadaran penuh. Ketika kita belajar bersabar, kita sedang membangun fondasi batin yang kokoh. Karena kesabaran adalah akar dari segala kedamaian. Tidak ada hati yang damai tanpa kesabaran, dan tidak ada kebijaksanaan yang lahir tanpa menunggu. Maka jangan tergesa dalam segala hal. Apapun yang memang ditakdirkan untuk kita tidak akan melewatkan kita. Dan apapun yang bukan untuk kita tidak akan menjadi milik kita meski kita kejar sampai ke ujung dunia. Belajarlah percaya pada ritme kehidupan, karena Tuhan selalu bekerja dengan waktu yang sempurna. Sementara kita menunggu, biarkan hati tetap lembut, pikiran tetap jernih, dan iman tetap menyala. Di sanalah keindahan hidup perlahan-lahan menampakkan wujudnya. Kita sering mengira bahwa kesabaran berarti diam tanpa tindakan. Padahal, kesabaran sejati adalah tindakan aktif untuk tetap berbuat baik meski hasilnya belum terlihat. Kesabaran adalah pilihan untuk terus menanam kebaikan, bahkan ketika tanahnya tampak kering dan gersang. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu cepat, instan, dan segera. Namun jiwa manusia diciptakan untuk tumbuh perlahan, seperti pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya berbuah. Maka ketika hasil kerja keras belum tampak, jangan patah semangat. Tuhan melihat setiap usaha, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ia tahu setiap tetes peluh dan setiap air mata yang jatuh diam-diam dalam doa. Tidak ada usaha baik yang sia-sia, karena setiap tindakan kebaikan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kesabaran melatih kita untuk percaya, bukan pada waktu kita, tetapi pada waktu Tuhan. Dan ketika saat itu tiba, kita akan memahami mengapa semua penantian itu layak dijalani. Jadi teruslah berjalan dengan sabar, karena waktu akan membawa kita menuju tempat terbaik yang telah disiapkan untuk kita.
Selain kesabaran, salah satu kunci penting dalam menjalani hidup yang baik adalah keikhlasan. Ikhlas bukan berarti menyerah, melainkan menerima dengan lapang bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih luas daripada yang kita bisa pahami. Banyak orang tersiksa bukan karena kehilangan, tetapi karena tidak mampu menerima kehilangan itu dengan ikhlas. Mereka terjebak dalam pertanyaan, "Mengapa harus aku?" tanpa menyadari bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, membawa pelajaran yang berharga. Keikhlasan adalah bentuk kebebasan tertinggi. Karena ketika kita ikhlas, kita tidak lagi dikendalikan oleh hasil. Kita hanya fokus pada proses, pada niat baik, dan pada tindakan yang benar. Dengan keikhlasan, hidup menjadi lebih ringan. Kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama takdir dengan hati yang damai. Tidak semua hal yang kita inginkan baik untuk kita. Dan tidak semua yang tampak buruk adalah musibah. Kadang Tuhan menutup satu pintu agar kita belajar mengetuk pintu lain yang lebih indah. Maka belajarlah ikhlas, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang berserah kepada kehendak Tuhan. Ikhlas juga berarti melepaskan kontrol berlebihan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, hasil dari usaha atau keputusan masa lalu, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespon semuanya. Orang yang ikhlas memahami bahwa dunia tidak berputar sesuai keinginannya. Mereka memilih untuk tetap tenang meski rencana tidak berjalan sesuai harapan. Keikhlasan melahirkan kebijaksanaan, karena dari situ kita belajar memisahkan mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Kadang kemenangan sejati justru datang dari keberanian untuk melepaskan. Saat kita berhenti memaksa, ruang hati terbuka bagi kedamaian yang sejati. Tuhan tidak akan membiarkan kita kehilangan sesuatu tanpa menyiapkan gantinya. Hanya saja seringkali kita tidak menyadari hal itu karena terlalu fokus pada apa yang telah pergi. Maka belajarlah untuk berkata, "Aku terima." Bukan karena putus asa, tetapi karena percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti membawa maksud yang baik. Dengan cara itu, hidup terasa lebih ringan dan jiwa menjadi lebih damai. Hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari duka, melainkan hidup yang mampu menemukan makna di balik setiap duka. Kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Sama halnya dengan kebahagiaan, tidak ada pelangi tanpa hujan dan tidak ada kebijaksanaan tanpa luka. Namun di tengah duka, Tuhan menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Saat hati kita hancur, justru di sanalah pintu ketulusan terbuka. Saat kita merasa sendirian, justru di sanalah kita belajar merasakan kehadiran Tuhan yang paling nyata. Banyak orang takut menghadapi kesedihan, padahal Ia adalah guru yang paling jujur. Ia mengajarkan kita tentang batas kemampuan, tentang empati, dan tentang arti harapan. Maka jangan menolak duka, peluklah ia dengan kasih. Izinkan air mata mengalir karena setiap tetesnya sedang membersihkan hati dari debu kesombongan dan kemarahan. Suatu hari nanti, ketika luka itu sembuh, kita akan menatap masa lalu dengan senyum dan berkata, "Ternyata semuanya memang harus terjadi agar aku menjadi seperti sekarang." Itulah tanda bahwa duka telah berubah menjadi cahaya. Setelah melalui banyak pengalaman, kita akan menyadari bahwa kedamaian sejati tidak tergantung pada keadaan luar. Ketenangan tidak datang dari memiliki rumah besar, mobil mewah, atau jabatan tinggi. Ketenangan datang dari hati yang mampu berdamai dengan kenyataan. Dunia luar akan selalu berubah. Kadang memberi, kadang mengambil. Tetapi jika hati kita stabil, tidak ada yang bisa benar-benar mengguncangnya. Ketenangan lahir ketika kita berhenti berjuang melawan apa yang sudah seharusnya terjadi,
dan mulai menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Orang yang tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah, melainkan karena ia tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya di setiap langkah. Dalam setiap kesulitan, ia melihat peluang untuk belajar. Dalam setiap kesalahan, ia menemukan ruang untuk bertumbuh. Dan dalam setiap kesunyian, ia mendengar suara Tuhan yang lembut memanggil untuk kembali. Maka jagalah hati agar tetap tenang. Sebab dari hati yang damai, lahir pikiran yang jernih, ucapan yang lembut, dan tindakan yang penuh kasih. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Dunia ini penuh dengan opini, dan jika kita hidup hanya untuk menyenangkan semua orang, kita akan kehilangan diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi semua orang, karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Maka berhentilah mencari validasi dari luar, dan mulailah mendengarkan suara hati yang paling dalam. Tuhan telah menanamkan kebijaksanaan di dalam diri kita masing-masing. Kita hanya perlu diam sejenak untuk mendengarnya. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar, tidak peduli bagaimana orang lain menilai, hati kita akan tetap damai. Kebebasan sejati bukanlah ketika semua orang menyukai kita, melainkan ketika kita bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Dan ketika kita hidup dengan jujur terhadap diri, hidup menjadi lebih ringan dan bermakna. Dunia boleh menilai, tetapi hanya Tuhan yang tahu isi hati. Maka hiduplah untuknya, bukan untuk tepuk tangan manusia. Pada akhirnya, kehidupan ini adalah tentang kembali kepada diri sendiri, kepada kesadaran, dan kepada Tuhan. Semua perjalanan panjang yang kita tempuh hanyalah jalan berliku menuju rumah sejati di dalam hati. Ketika kita telah melalui banyak hal, kita akan sadar bahwa semua pencapaian duniawi hanya sementara. Yang abadi hanyalah kebaikan, kasih, dan kedamaian yang kita tanam. Kita datang ke dunia dengan tangan kosong dan akan kembali dengan tangan kosong pula, kecuali amal dan kebaikan yang kita tinggalkan. Maka hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menunggu esok untuk berbuat baik, karena esok belum tentu datang. Jadikan setiap detik kehidupan sebagai ibadah, setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian, dan setiap interaksi sebagai ladang cinta kasih. Dengan cara itu, hidup kita tidak hanya baik di mata manusia, tetapi juga berharga di mata Tuhan. Ketika hari terakhir tiba, kita tidak akan menyesal, karena kita telah hidup dengan penuh makna. Sebelum mengakhiri renungan panjang ini, mari kita mengingat kembali inti dari semua yang telah dibahas. Hidup yang baik bukan tentang banyaknya harta, tinggi jabatan, atau luasnya pengaruh. Hidup yang baik adalah tentang hati yang tenang, pikiran yang bersih, dan niat yang lurus. Ia tercermin dari cara kita bersyukur atas hal kecil, dari kemampuan kita untuk tidak menyakiti siapapun, dari kejujuran dalam mencari rezeki, dan dari keberanian untuk memaafkan. Semua itu bukan hal yang mudah, tetapi justru disitulah letak keindahan hidup. Karena hidup yang sederhana tetapi penuh makna, jauh lebih bernilai daripada kehidupan yang megah tetapi hampa. Maka mulai hari ini, mari kita belajar memperlambat langkah, mendengarkan hati, dan kembali kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Cinta, kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur. Itulah 4 pilar yang membuat hidup tetap kokoh, bahkan di tengah badai terbesar sekalipun. Sahabat yang baik, terima kasih telah mengikuti perjalanan renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang tertulis menjadi cermin yang membantu kita melihat betapa hidup kita sebenarnya sudah baik-baik saja. Hanya saja kita sering lupa menyadarinya. Jika hati Anda merasa tenang setelah membaca ini, itu berarti pesan ini sampai pada tempat yang seharusnya,
yaitu jiwa Anda sendiri. Jangan berhenti di sini, teruslah belajar, merenung, dan menebar kebaikan. Sebab dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang sadar, lebih banyak hati yang lembut, dan lebih banyak manusia yang bersyukur. Sebelum menutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak orang di luar sana yang bisa menemukan ketenangan melalui renungan sederhana ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati langkah Anda, melapangkan hati Anda, dan menuntun setiap perjalanan hidup Anda menuju kedamaian sejati. Hidup ini singkat, maka hiduplah dengan penuh kesadaran, cinta, dan rasa syukur.